Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan subuh hari ini kembali kita lanjutkan kajian kita, dan insyaallah taala di kesempatan subuh hari ini kita akan mengambil beberapa faedah dari ayat yang insyaallah kita semua sudah menghafalnya, karena ayat ini sangat sering kita dengarkan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di surah Az-Zariyat ayat yang ke-56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hikmah dari penciptaan jin dan manusia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah itu maknanya secara bahasa adalah at-tadhallul wal khudu'. Artinya merendahkan diri dan menghinakan diri. Makanya orang Arab mengatakan ba'irun mu'abbad, ya, onta itu ditundukkan. Artinya kalau onta itu sudah jinak, ya, maka dikatakanlah ba'irun mu'abbad, atau tariqun mu'abbad, jalan yang sudah selalu dilalui, itu namanya tariqun mu'abbad, karena dia dihinakan, diinjak-injak, ya. Maka ibadah secara bahasa itu adalah at-tadhallul, ya, merendahkan diri, wal khudu', menghinakan diri, tunduk, ya, kepada yang diibadahi. Adapun secara istilah ibadah sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kata beliau, ibadah adalah ismun jami' likulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal aqwali wal a'mal adh-dhahirati wal batinah. Ibadah itu adalah satu nama yang mengumpulkan segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa ucapan maupun perbuatan yang nampak maupun tersembunyi. Jadi segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik itu ucapan ataupun perbuatan yang nampak maupun yang tersembunyi. Apa ukurannya kalau sesuatu itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Pertama, apabila diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pasti itu dicintai. Sebagaimana halnya kalau ada hal yang dilarang oleh Allah, pasti itu hal yang dibenci, dan pasti itu mengandung keburukan. Adapun yang diperintahkan oleh Allah pasti dicintai oleh Allah dan pasti mengandung kebaikan. Ini yang pertama, ukuran dari sesuatu itu dicintai dan diridhai oleh Allah. Yang kedua, dari ukurannya,
kapan sesuatu itu dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala? Apabila pelakunya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pelakunya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya nazar. Nazar ini hukum asalnya sebagian ulama mengatakan makruh. Bahkan sebagian lagi mengatakan haram. Nazar. Ya, kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu la ya'ti bi khair." Nazar itu tidak mendatangkan kebaikan. Innama yastakhriju minal bakhil. Sungguhnya nazar itu hanya keluar dari orang yang pelit. Kalau saya lulus, saya berpuasa 3 hari. Jadi kalau tidak lulus, tidak puasa, pelit. Ya, dan itu juga tidak mendatangkan ya kebaikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi kalau seorang itu sudah terlanjur bernazar dan nazarnya nazar ketaatan, dia wajib untuk menunaikannya. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Aisyah, "Man nazara ayyuti Allah falyuti'hu." Siapa yang bernazar untuk menaati Allah, maka hendaknya dia taati. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan Umar bin Khattab untuk menunaikan nazarnya di Masjidil Haram. Yaitu i'tikaf selama 1 hari atau 1 malam. Ya. Maka ketika seorang sudah terlanjur bernazar, dia wajib untuk menunaikannya, dan itu dipuji oleh Allah di surah Al-Insan, yufuna bin nazar. Mereka menunaikan nazar. Ya, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Jadi orang yang menunaikan nazarnya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti nazar ini ibadah. Ya, nazar ini ibadah. Kenapa? Karena pelakunya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ukuran yang ketiga, kapan sesuatu itu dicintai dan diridhai oleh Allah? Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkannya. Ya, jadi kapan ada sesuatu yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu pasti diridhai ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini 3 ukuran sesuatu itu dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya. Ya, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkannya. Yang kedua, pelakunya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga, apabila hal itu dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian dikatakan tadi bahwa ibadah itu ada ibadah minal aqwali wal a'mali adh-dhahira wal batin. Ya, dari ucapan maupun perbuatan yang nampak maupun tersembunyi. Karena itu Al-Imam As-San'ani rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Tathhirul I'tiqad, kata beliau ibadah itu ada 4 dan sebagian menambahkan menjadi 5. Yang pertama adalah ibadatun qalbiyah atau ibadatun i'tiqadiyah, ibadah hati. Ya, ibadah hati atau ibadah keyakinan. Ya, seperti meyakini Allah yang mencipta, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Ini disebut dengan ibadatun i'tiqadiyah. Yang kedua adalah ibadatun lafziyah, ibadah lafaz. Ibadah lafaz seperti ia mengucapkan 2 kalimat syahadat, membaca Al-Quran, ya, berzikir kepada Allah, beristighfar. Ini semua adalah ibadah lafziyah. Yang ketiga, ibadah badaniyah. Ibadah badaniyah, ibadah badan seperti ruku, sujud. Karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tidak boleh seorang ruku dan sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, seandainya aku boleh memerintahkan, ya, lau kuntu amiran ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha.
seandainya saya boleh memerintahkan seorang untuk sujud kepada seseorang, maka pasti saya akan perintahkan para wanita untuk sujud kepada suaminya. Karena besarnya hak seorang suami. Tapi karena itu tidak boleh, maka tidak diperintahkan. Beda dengan syariat terdahulu. Kalau syariat terdahulu, itu boleh sujud kepada seseorang sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan. Ya, karena itu disebutkan ya bagaimana ya saudara-saudaranya Nabi Yusuf, ayahnya, ibunya, semuanya sujud kepada beliau. Itu sujud sebagai bentuk pemuliaan, bukan untuk ibadah. Tapi di syariat ini itu tidak dibolehkan, dihapus. Ya, walaupun bentuk pemuliaan. Ya, tidak dibolehkan sujud kepada seorang karena sujud itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ibadah badaniyah. Dan ada yang keempat, ibadah maliyah, ibadah harta. Ya, berupa infak, sedekah, zakat dan seterusnya. Ya. Dan ada yang menambahkan yang kelima, ibadah tarkiyah, yaitu ibadah dalam bentuk meninggalkan. Jadi ketika seorang itu meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia juga akan diberi pahala. Ya. Bahkan Nabi Yusuf alaihissalam diangkat derajatnya dengan derajat yang tinggi. Di antara sebabnya karena beliau meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi. Ya. Perempuan itu sangat ingin kepada dia dan dia pun sangat ingin kepadanya. Laula ar-ra'a burhana rabbi. Seandainya dia tidak melihat ya tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Ya, maka beliau meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga jamaah yang dimuliakan oleh Allah disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim terkait dengan 7 orang yang mendapatkan naungan nanti pada hari kiamat, naungan khusus. Salah satu di antaranya adalah warajulun da'athu imra'atun dzatu mansabin wa jamal faqala inni akhafullah. Itu seorang laki-laki yang diajak oleh perempuan yang memiliki kedudukan dan kecantikan, diajak untuk melakukan perbuatan zina, tapi dia mengatakan inni akhafullah, sungguhnya saya takut kepada Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau seorang sudah memiliki tingkatan yang seperti ini, ya, keimanan yang seperti ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka semua tempat maksiat akan tutup dengan sendirinya. Ya. Karena itu kalau tempat-tempat maksiat ingin tutup, ya, maka ya dakwakan akidah, dakwakan tauhid, perbaiki akidah manusia, perbaiki keimanan manusia, akan tutup dengan sendiri. Ya, tidak ada orang yang mau ke sana. Ya. Kenapa jangankan ya membayar. Ya, harus keluarkan biaya, harus keluarkan, ditambah lagi penyakit. Ya, ini diajak jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya, diajak, tapi dia mengatakan inni akhaful. Sungguhnya saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai disebutkan ada kisah. Cuma saya juga belum terlalu belum pernah membaca secara khusus referensi dari kisah ini, tapi ini biasa saya dengar. Atau mungkin biasa kita dengar juga. Bahwasanya ada seorang yang melakukan perjalanan. Ya, seorang melakukan perjalanan. Di tengah jalan dia kehujanan. Ya. Kemudian singgah berteduh di satu tempat. Ya. Tiba-tiba dari dalam tempat tersebut ada perempuan. Ya, ada perempuan. Ya. Yang mengajaknya untuk melakukan satu hal yang diharamkan oleh Allah. Tapi dia punya orang Bugis bilang sulo-sulo. Ya, ada pelita. Ya, semacam lilin. Dia kasih dekat ya, telunjuknya di sulo-sulo ini, di api ini. Lalu dia bilang, panasnya ini. Ya, bagaimana nanti neraka Allah Subhanahu wa taala?
Ya, akhirnya dia tinggalkan. Subhanallah, ya. Ini karena keimanan. Ini karena keimanan. Maka sekali lagi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, barang-barang yang diharamkan itu semuanya tidak akan laku kalau seorang sudah ya memiliki akidah yang benar. Ya, semua barang yang diharamkan ya akan ditinggalkan, tidak ada yang laku. Ya, semuanya akan kadaluarsa kalau ada kadaluarsanya. Ya, judi online, apa semua, tidak ada yang laku jamaah yang dimuliakan oleh Allah kalau kaum muslimin memiliki keimanan yang kuat. Dan itu semuanya akan diberi pahala ketika seorang meninggalkannya. Itulah yang disebut dengan ibadatun tarkiyah. Jadi bukan hanya ketika seorang mendatangkan sesuatu diberi pahala, tapi dia tinggalkan sesuatu karena Allah, itu juga akan diberi pahala. Makanya ada kaidah, dan ini kaidah dibangun di atas hadis, walaupun hadisnya ada kelemahan. Ya, tapi ini kaidah berjalan di kalangan para ulama. Ya, kaidahnya man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan gantikan dengan yang lebih baik baginya. Dan ini banyak jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Banyak orang-orang yang tadinya ya bekerja di tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian datang hidayah kepadanya, dia tinggalkan. Allah Subhanahu wa taala gantikan dengan yang lebih baik. Ya, Allah Subhanahu wa taala gantikan dengan yang lebih baik. Maka yakinlah bahwasanya ketika seorang itu meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik. Salah satu contoh jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam itu punya ya kuda yang sangat dia cintai. Ya, dia sangat cinta terhadap kudanya. Dia jadikan sebagai kendaraan. Ya, yang cepat. Satu ketika ya kuda ini dirawat. Dirawat, namanya kendaraan biasanya dirawat. Ya, kalau kita punya motor, mobil dicuci, dilap-lap, apa masuk waktu ya salat tetap dilap-lap, enggak ingat ya. Ini Nabi Sulaiman alaihissalam ya, beliau merawat kudanya. Sehingga apa? Ternyata karena dia rawat, akhirnya kuda itu melalaikan dia dari sholat asar. Ya, apa yang beliau lakukan? Beliau sembelih. Ya, ini kuda melalaikan saya, disembelih. Ya, apa yang terjadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Allah gantikan beliau dengan angin, kendaraan yang lebih cepat. Subhanallah. Ini kalau kita punya seperti itu, Pak, ada yang melalaikan, tinggalkan. Ya, tinggalkan. Makanya apa yang kita miliki itu hendaknya dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah, dan itu yang akan bermanfaat. Ya. Adapun yang tidak kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya justru itu akan menjadikan ya kita akan disiksa nanti pada hari kiamat. Nah, maka ini 5 bentuk ibadah. Ibadah ya hati, ibadah lisan, kemudian ibadah ya badan, ibadah harta, dan ibadah dalam bentuk meninggalkan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada kaidah yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Baghawi di tafsirnya. Tafsir Al-Baghawi. Kata beliau, "Kullu ma warada fil Qur'ani minal ibadah fa ma'nahu at-tauhid." Semua yang datang dalam Al-Quran terkait dengan lafaz ibadah, maka itu maknanya tauhid. Jadi kalau kita membaca ayat-ayat di dalam Al-Quran, termasuk juga dalam hadis-hadis Nabi SAW, kalau ada kata-kata ibadah, yang maknanya ibadah, maka itu maknanya adalah tauhid. Iyyaka na'budu, itu makna ibadah, ibadah di situ. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka na'budu di situ maksudnya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Maknanya tauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Maknanya tauhid.
Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Maka la a'budu itu maknanya adalah tauhid. Termasuk dalam ayat ini. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali beribadah. Bukan hanya sekadar beribadah, tapi beribadah dibarengi, disertai dengan tauhid. Karena orang musyrik juga beribadah. Orang musyrik juga beribadah. Ya. Apa ibadahnya orang musyrik? Banyak. Mereka haji. Ya, orang musyrik di masa dahulu mereka haji. Ya, mereka bersedekah. Bahkan luar biasa, banyak orang-orang musyrik di masa dahulu itu sangat dermawan. Ya, sangat dermawan. Nah, mereka memberi makan, memberi minum, ya. Itu ibadah yang luar biasa. Ya, tapi berdoa, kadang berdoa kepada Allah, kadang juga berdoa kepada berhalanya. Kalau di masa ini berdoa kepada Allah, tapi juga berdoa kepada bocok-bocok. Ya. Boy-boy. Ya. Kenapa dibilangi bocok-bocok? Karena apa ya, paling ya mungkin cuma tutup-tutup botol juga disimpan di situ. Ya. Jangan dekat-dekat di situ. Ya. Anu itu, ya. Karena ada satu tempat jamaah yang dimuliakan oleh Allah cuma benda-benda mati. Ya. Cuma songkok disimpan di dalam bocok. Ya. Kemudian diagungkan, dimuliakan. Oh, luar biasa, orang datang di situ bawa apa, bawa ini. Ya. Ya. Kadang juga cuma ikan mas api. Ya. Dibawakan telur, dibawakan songkolo. Kadang juga cuma buaya. Ya. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di masa sekarang. Ya. Di masa sekarang. Ada kisah yang sangat menarik jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Seorang sahabat namanya Amr bin Jamu radhiyallahu taala anhu. Amr bin Jamu ini anak-anaknya masuk Islam duluan sebelum beliau. Amr bin Jamu punya berhala, punya patung. Itu selalu dia sembah. Ya, dia kasih parfum, dia minyak-minyaki, ya, kemudian disembah. Ya. Anak-anaknya sudah masuk Islam. Maka anak-anaknya termasuk, ya, ada salah seorang anaknya kalau saya tidak salah namanya Mu'ad. Ya, itu anaknya setiap malam ketika bapaknya ini Amr tidur, maka dia pun mengendap-endap. Kemudian diambil ini patung. Lalu dibuang. Ya, dibuang. Ya. Keesokan harinya datang Amr bin Jamu mau beribadah. Ya, kaget. Mana Tuhanku ini? Ya. Kenapa hilang? Dicarilah Tuhannya. Ternyata ya dibuang di got. Ya. Maka dia pun ambil. Dia ambil, dia bersihkan, dia cuci, kemudian disemprot-semprot pakai wangian, disembah lagi. Ya. Subhanallah. Ya, sebentar malam dikasih begitu lagi sama anaknya. Ya. Diambil lagi berhalanya, kemudian dibuang, ya, di got. Ya. Besok dia pergi mau ibadah, ya, hilang lagi. Diambil lagi, ya. Akhirnya apa? Dia kasih pedang itu berhalanya. Ya. Nah, ini saya kasih kamu pedang, kalau ada orang yang ingin mengambil kamu, tebas dia. Ini saking tertutupnya itu Pak akal orang yang melakukan kesyirikan. Makanya kesyirikan itu luar biasa menutup akal. Ya. Dikasih pedang. Ya, dikasih pedang. Ya. Datanglah anaknya, diambil, ya. Kemudian berhala itu diambil lalu diikat dengan bangkai plus pedangnya diikat. Dibuang di tempat sampah di Madinah. Ya. Keesokan harinya dia cari Tuhannya. Dalam mana Tuhanku ini mau ini, nah, padahal saya sudah kasih pedang. Ya, ternyata dia dapati di tempat sampah. Lalu dia bilang, masa ini saya mau dikasih begini terus? Tuhanku, ya, dihinakan. Berarti ini tidak ada apa-apanya. Akhirnya dengan itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah dapat hidayah, masuk ke dalam Islam. Ya, masuk ke dalam Islam. Demikian jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kadang kita lihat ada orang yang punya seperti itu,
Mirip-mirip dengan apa yang dilakukan oleh Amr bin Jamuh. Ketika datang musibah, apa yang dia lakukan? Dia selamatkan Tuhannya. Ya, datang banjir, dia ambil Tuhannya. Ya. Ternyata ya karena dia terpeleset, jatuh Tuhannya konon. Ya, pecah kepalanya. Gimana caranya masa ada Tuhan diselamatkan? Ya. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, menunjukkan bahwasanya apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala ya disebutkan dalam Al-Qur'an dha'ufat talibu wal matlub. Ya, yang meminta ke situ dan yang dimintai semuanya lemah. Semuanya lemah. Ya. Maka kalau begitu kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah hikmah penciptaan kita. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, Profesor Abdul Razak hafizahullah pernah menceritakan sebuah kisah yang luar biasa. Ya. Ada sebuah berhala yang diagung-agungkan. Ya, pokoknya orang-orang datang ke situ minta dan seterusnya. Ya, minta hajat-hajatnya sehingga ya berita ini sampai kepada seorang pengembala kambing. Ya. Bahwasanya kalau kita datang di sana rezeki akan lancar begini. Kalau kamu mau kambing itu ya semakin banyak, datang ke sana minta. Akhirnya ya tertarik ini pengembala kambing. Ya, namanya pengembala kambing biasanya ya tidak ada sekolahnya, tidak ini dan seterusnya. Ya, biasanya di kampung-kampung. Nah, tapi ya dia tertarik. Akhirnya datang juga di sana. Pas sampai di sana ternyata itu berhala dikencingi sama anjing. Ya, kencingin sama rubah. Lalu dia bilang, ini yang diagung-agungkan ini. Masa kita mau minta kepada sesuatu yang dikencingi sama anjing? Akhirnya dia tidak jadi. Ya. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi sekali lagi bahwasanya kesyirikan itu adalah hal yang sangat menutup akal. Ya, saking tertutupnya akal kadang air got ya dijadikan sebagai jimat-jimat. Ya. Ini ya pernah itu dulu sangat ini ada orang menemukan air ya katanya air apa itu ya sampai air comberan juga dia ambil sebagai ya hal yang berkah luar biasa ya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah ya tauhid itu adalah cahaya sementara kesyirikan itu adalah kegelapan. Ya, sunnah itu adalah cahaya, lawannya sunnah itu adalah kegelapan. Keimanan itu adalah cahaya, sementara kekufuran itu adalah kegelapan. Maka inilah hikmah diciptakannya kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian beberapa faedah yang bisa dipetik dari ayat ini. Yang pertama, wujubu ifradillahi bil ibadati ala jami'i tsaqalain, al-jinni wal ins. Wajibnya menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah untuk semua makhluk, jin dan manusia. Jadi jin juga diperintah untuk beribadah. Ya. Jin diperintah untuk beribadah. Makanya Pak, tidak boleh kita beribadah kepada jin. Ya. Dan tidak perlu pelihara jin. Ya. Apalagi sampai menikah dengan jin. Ya. Ada orang menikah katanya dengan jin. Bagaimana caranya menikah dengan jin? Sementara disebutkan dalam Al-Quran, wa yarakum min haitsu la tarawnahu. Jin itu bisa melihat kalian dari tempat yang engkau tidak bisa lihat dia. Ya. Gimana bisa menikah? Tidak bisa dilihat. Ya. Banyaknya lagi perempuan yang bisa kita nikahi. Ya. Perempuan, gadis, janda, apa, yang tua, yang muda, itu semua bisa dinikahi. Ini menikah dengan jin. Ya. Pelihara jin. Ya, kenapa pelihara jin? Banyaknya kambing yang bisa dipelihara. Ini Pak, ya hal-hal yang aneh di sebagian orang. Namanya pelihara jin. Ya, apakah namanya tuyul atau apa? Ya, dia juga tidak bisa lihat sebenarnya. Ya, tidak bisa lihat. Nah, maka ya jin itu juga diperintah untuk beribadah. Makanya nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kami akan penuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia. Kebanyakannya jin dan manusia. Kenapa? Jin yang kafir yang tidak mau beribadah juga dimasukkan ke dalam neraka. Ya, sebagaimana manusia.
Yang tidak mau beriman, yang tidak mau beribadah kepada Allah, ya, akan menjadi bahan bakar neraka jahanam wal iyad billah. Maka wajib untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dari faedah ayat ini, annal khaliqa huwal ladzi yastahiqqul ibadah duna ghairihi mimman la yakhluq. Ya. Fahadha raddun ala ubadil asnam wa ghairiha. Ya. Bahwasanya yang menciptalah yang berhak untuk diibadahi, bukan selain yang mencipta. Ya. Bukan selain yang mencipta. Ya. Maka di sini terdapat bantahan terhadap orang-orang yang beribadah kepada berhala-berhala. Ya, terhadap berhala-berhala yang mereka palingkan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang terakhir bayanu ghinallahi subhanahu wa taala an khalqihi wa hajatil khalqi ilaihi. Di dalam ayat ini terdapat keterangan akan maha kayanya Allah dari makhluknya dan kebutuhan para makhluk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sama sekali tidak butuh terhadap makhluknya. Ya. Tidak butuh terhadap makhluknya, tidak butuh terhadap ibadah mereka, tapi justru kita butuh kepada Allah dan butuh terhadap ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya seluruh manusia tidak ada yang mau beribadah, itu tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sebaliknya, seandainya semuanya taat kepada Allah, itu juga sama sekali tidak akan menambah ya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lah ini yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita itu akan kita dapatkan hasilnya nanti di negeri akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan dan memberikan hidayah kepada kita semua, memberikan taufik kepada kita semua, sehingga ibadah kita hanya diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ayat yang selalu kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, bukan kepada selainmu, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan, bukan kepada selain. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benarnya itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebelum kita tutup, kalau ada hal yang ingin ditambahkan atau ingin ditanyakan, disilakan. Iya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan Ustaz. Yang pertama, bagaimana kita bertobat dari misalnya pernah menggunakan jin yang instalasi. Kedua, ada orang karena amalan-amalannya itu sehingga dia katakan sampai bisa mengetahui hal yang gaib dan bisa mengetahui misalnya isi hati Ustaz, tapi dompetnya tidak tahu. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, caranya bertobat ya dari hal-hal yang berbau kesyirikan. Pertama ya dia bertobat karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena sudah tidak mampu. Ya. Kenapa kita tidak pakai lagi? Tidak mampu. Nah, ini bukan tobat ini. Ya. Nah, kenapa kita tidak judi online lagi? Habis modalku. Nah, ini bukan tobat. Ya, bukan tobat. Karena seandainya dia masih punya, ya, masih dia jatuh pada perkara tersebut. Jadi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia berhenti dari perbuatan tersebut. Jadi kalau ada itu barangnya dia buang. Ya, harus dia buang. Ya. Jangan dia wariskan, biar saya simpan di sini. Enggak. Nanti ada anaknya atau cucunya dia bilang, "Oh, ini cincinnya dulu kakekku, ini kalau nak pakai wah, bisa terbang-terbang." Ya, buang saja, dipukul. Buktinya kalau dipukul itu enggak bisa ngapa-ngapain. Ya, ditanamkah atau di mana, ya, dibuang. Ya, jangan diwariskan. Ya, atau misalnya kasih orang. Ya tidak, nanti nak pakai juga. Ya, nak pakai juga. Ini berhenti. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Ya, sebagaimana syarat-syarat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa biasa disimpan-simpan siko-siko ayat atau apa, ayat itu harus
dibuang. Ya, ada itu biasa dipakai di apa di pinggang, ya, warnanya biasa hitam, ya. Nggak tahu kenapa warna hitam, nggak ada yang warna putih. Ya, warna hitam juga. Ya, itu harus dilepas itu. Nabi SAW mengatakan kepada orang yang memakai ini, Pak, ada kisahnya itu dalam hadis. Kata Nabi SAW, apa itu? Dia bilang, minal wahina. Oh, ini kalau saya pakai kurasa kayak sehat, kayak ini. Kata Nabi SAW, inziha, lepaskan. Kenapa? Lain mitta, kalau kamu meninggal dan itu masih ada pada dirimu, maaflah ta'amada, kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Ya. Berarti ini bahaya. Tidak akan beruntung selama-lamanya. Ya, maka harus dibuang. Harus dibuang. Nah, kemudian yang kedua, ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an banyak ayat yang menyebutkan bahwasanya tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu, di surah Al-An'am. Di sisinya kunci-kunci perkara gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di surah Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, menghikayatkan Nabi SAW, ya, bahwasanya kulla amliku li nafsi dharran wala naf'a. Saya tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat untuk diriku. Walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair. Seandainya saya mengetahui perkara yang gaib, saya akan memperbanyak kebaikan. Berarti Nabi SAW tidak mengetahui perkara gaib, kecuali ada wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kecuali ada wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan seterusnya dari ayat-ayat Al-Quran. Di surah Al-Jin juga disebutkan. Tidak ada yang mengetahui perkara gaib, kecuali ada wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapapun, apalagi selain Nabi, ya, selain Nabi, dia bilang saya mengetahui akan begini. Nah, sebagaimana yang dikatakan tadi, mengetahui, ya, isi hati, ya, tapi ternyata isi dompet tidak ditahu. Nah, ini kan dusta namanya. Walaupun mungkin kadang, ya, tebakannya benar. Ya, tebakannya benar. Kenapa? Jinnya mungkin, ya, lagi siap-siapnya. Ya, sehingga berapa uangnya di dompetnya? 100.000. Pasti benar. Ya, pasti benar. Ya, tapi bukan itu yang dianggap. Ya, karena memang kata Nabi SAW, ya, bahwasanya jin itu bersusun-susun ke langit. Mungkin ini akan kita bahas nanti. Bersusun-susun ke langit untuk apa? Curi-curi berita langit. Ya, ketika ada yang dicuri satu, ini yang satu ini dicampur dengan 99 kebohongan. Ya, ada satu benar, 99 kebohongan. Tapi yang satu ini yang diekspos kepada manusia. Wih, datang di sana, wih, pernah itu saya datang di sana, benar apa dia bilang? Satu benar, tapi 99 tidak pernah diekspos. Ya, kedustaannya. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka, ya, tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada pernah, Pak, cerita ini nyata. Ya, ada orang yang mengaku mengetahui perkara gaib. Dia keluar, pergi dari rumahnya, keluar. Ternyata di jalan celaka. Ya, jatuh dari motornya. Ya, lalu dibilang, kenapa Ki keluar? Ya, seandainya kita tahu bila mau Ki celaka, tidak keluar Ki. Nah, itu kan seharusnya dia tinggal di rumah saja. Kenapa dia tahu? Sebentar saya jatuh dari motor ini. Ya, ini jamaah ini dimuliakan oleh Allah, menunjukkan bahwa saya tidak ada yang tahu. Ya, perkara yang gaib. Ya, maka, ya, kita hanya menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan ada manfaat.